Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berbicara tentang redenominasi rupiah ini. Ya, kalau kita lihat pengalaman dari negara-negara yang telah melakukan redenominasi mata uang mereka, maka kita akan ambil contoh pada kesempatan ini. Misalnya yang pertama itu adalah Turki. Turki ini adalah contoh yang negara yang berhasil melakukan redenominasi mata uang, ya, redenominasi mata uang. Jadi tahun 2005 eh, Turki melakukan redenominasi lira Turki. Ya, karena negara Turki itu sudah tidak nyaman melihat misalnya kurs 1 dolar Turki itu menjadi 1.390.000 lira Turki, angka yang sangat besar, ya. Nah, kemudian dilakukan redenominasi, jadi 1 dolar itu setara dengan sekitar 1,39 atau 1,4 lira Turki. Jadi nolnya dipangkas menjadi 6. Jadi 1 juta lira itu setelah redenominasi menjadi 1 lira. Nah, Turki berhasil melakukan redenominasi ini, ditunjukkan perekonomiannya setelah redenominasi itu inflasinya masih tetap terkendali di bawah 10%, 9,3. Kemudian pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik, mencapai 8%. Ya, jadi ini adalah contoh negara yang berhasil melakukan redenominasi. Nah, kemudian ada yang gagal. Yang gagal yang pertama itu adalah Zimbabwe. Zimbabwe ya tidak jauh dengan Turki. Tahun 2006 itu mereka melakukan redenominasi dengan memangkas nol sebanyak 3 dari eh, angka yang tercantum di mata uangnya. Itu tahun 2006. Kemudian dilakukan redenominasi lagi 1 tahun kemudian, tahun 2007 itu 10, nol dipangkas. Masih belum puas juga, dilakukan redenominasi lagi. Pada tahun 2008 itu bahkan 12, nol dipangkas. Jadi selama 3 tahun itu mata uang dolar Zimbabwe itu telah memangkas 25 nol, ya. Jadi angka yang sangat luar biasa 25 itu, ya. Jadi bayangkan saja kalau karena memang inflasinya bukan lagi inflasi biasa, tapi sudah sangat sangat tinggi, yang dikatakan diistilahkan dengan hiperinflasi. Ini Zimbabwe. Dampak akhirnya malah berdampak dolar Zimbabwe itu menjadi benar-benar kehilangan kehilangan pamor di mata rakyat Zimbabwe, ya. Masyarakatnya tidak mau lagi memegang mata uang mereka, sehingga kemudian diputuskan penggunaan multi currency di Zimbabwe. Ada dolar Amerika, ada beberapa mata uang negara tetangganya yang berlaku di Zimbabwe. Ini Zimbabwe. Yang kategorinya juga kategori gagal itu adalah Afghanistan tahun 2002, ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Taliban, ya, ke penguasa baru yang didukung oleh Rusia, ya. Nah, itu juga yang terjadi malah sama, masyarakatnya kemudian meninggalkan mata uang domestik dan lebih cenderung memegang mata uang asing. Nah,
Dua yang terakhir itu penyebab kegagalannya menurut para pakar kalau kita baca referensi dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan redenominasi, ya kegagalan itu pertama terjadi karena tidak ada stabilitas politik, sosial politik, dan tidak ada stabilitas ekonomi. Di Zimbabwe itu jelas ketika melakukan redenominasi, ekonominya belum stabil, inflasinya luar biasa, sangat tinggi, terjadi hiperinflasi. Dalam kondisi yang sedemikian dilakukan redenominasi malah dampaknya memperparah inflasi, ya, sehingga kemudian masyarakat Zimbabwe kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap mata uangnya sendiri, ya. Nah, sama halnya dengan Afghanistan, ketika dilakukan redenominasi itu stabilitas sosial politiknya belum stabil, masih dalam konflik antara kubu Taliban dengan kubu yang didukung oleh Rusia misalnya pada saat itu. Dan pada kondisi yang sedemikian itu dilakukan kebijakan redenominasi, malah yang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang Afghanistan. Nah, bagaimana dalam konteks Indonesia? Untuk konteks Indonesia, kalau saya menilai kita dari sisi stabilitas sosial politik itu memenuhi syarat untuk melakukan redenominasi. Kita tahu bahwa redenominasi kalau ini akan dilakukan, konsekuensinya harus mengamandemen undang-undang, misalnya undang-undang mata uang negara, ya. Nah, konsekuensi yang seperti itu tentunya berimplikasi harus disetujui oleh DPR dan pemerintah. Dalam kondisi hari ini, kita menilai pemerintah didukung sangat kuat oleh DPR. Jadi secara sosial politik tidak akan ada gejolak yang berarti ketika redenominasi ini dilakukan. Kalaupun ada, mungkin posisi penolakannya masih kecil dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung pemerintah kalau pemerintah ingin melakukan redenominasi. Tapi yang perlu diwaspadai itu adalah dari aspek ekonomi. Karena redenominasi itu rawan menimbulkan inflasi. Sangat mudah terjadi dampaknya itu inflasi. Mengapa itu terjadi? Karena ada namanya money illusion terhadap uang yang telah dilakukan redenominasi. Contoh, kalau kita pangkas, ya, dilakukan redenominasi, uang 1.000 menjadi Rp1. Nah, setelah redenominasi Rp1 itu dalam benak kita yang telah terbiasa dengan angka besar, itu adalah kecil. Jadi ketika misalnya ada pelaku ekonomi atau pedagang menaikkan harga barang, ya, karena biasanya ketika redenominasi itu akan terjadi adjustment, pengalaman dari negara-negara yang melakukan redenominasi, harga barangnya Rp15, setelah redenominasi dinaikkan menjadi Rp20. Dalam benak kita kecil, karena kita selama ini sebelum redenominasi angkanya ribuan. Jadi ketika naik Rp5 itu kita anggap kecil. Padahal dari 15 naik menjadi Rp20 itu nilainya sudah berapa? Ya, sepertiga atau sekitar 33% kenaikan harga barang. Nah, jadi redenominasi itu rentan menimbulkan inflasi. Ya, itu konsekuensi yang perlu diwaspadai ketika pemerintah ingin melakukan redenominasi. Ya.